Yang terhormat formulator Prospero Bervaritas PPT juara saya, kita sambut dengan meriah. Dan bagi pendiri, kita sambut Direktur Utama PT Aldi, Bapak Fikar Kusuma Eka. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Masih beberapa yang masih belum ngopi kelihatannya. Tadi sebelum saya kesini di dalam ruangan saya sudah minta kopi sama Pak Erwin. Erwin saya minta kopi dulu. Biar semangat. Ya kami aja. Oke, sebentar saya akan jelaskan seputar jus kan. Nah, saya juga mau tanya dulu. Apakah ibu-ibu di sini sudah ada yang konsumsi? Coba angkat tangan yang sudah konsumsi. Wah, sudah cukup banyak yang konsumsi ya. Oke, karena sudah ada yang konsumsi dan sudah banyak juga yang menggunakannya, saya meminta sama panitia mungkin ada nggak yang mau testimoni mengenai jus kan? Ya, ada ya. Coba Pak, dipanggilkan segera Pak. Kita saksikan testimoni jus kangen yaitu pada Ibu Saida yang disampaikan oleh Bapak. Silakan. Ya, Ibu sudah berapa mengkonsumsi jus kangen Ibu? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahida umur 48 tahun. Saya konsumsi jus kangen untuk 1 box di bawah. Oh iya, apa yang Ibu rasakan? Pertama saya minum siang ya. Setiap hari saya minum 1 hari 1 jus kangen. Yang saya rasakan ya, badan saya tuh fit dari biasanya ya. Palu saya juga kan berusia baru 28, rumah makanya kecil, lantainya juga, jadi turun naik tangga itu kan bener kan, terasa sekali kan. Tapi saya minum ini lebih semangat lagi gitu kan, lebih semangat lagi, fisik sama ini lebih tambah semangat, tambah juga lebih biasanya saya malas kalau udah di atas tuh udah di atas aja gitu kan. Enggak. Terus yang saya rasakan saya ini biasanya kalau sebelum kita secara kewanitaan ya, sebenarnya saya mau ngomong malu biasanya saya kalau mau haid gitu ya sebelumnya ada seperti kata itu. Nah, saya minum jus ini itu ada pilihan begitu apa itu Bagaimana keluar ya Ibu? gitu dan saya tanya apa itu berpengaruh ini apa enggak, tapi saya merasa itu sih lebih suami saya sih yang ngomong ya lebih merasa gimana gitu. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih. Panitia coba satu lagi saya ingin. Ada Ibu Imas. Silakan Bu Imas. Atau siapa? Perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imas, saya tinggal di daerah Serpong, SD. Saya konsumsi di jus kangen baru habis 1 box Pak. Oh iya. Saya punya keluhan tadinya bekas operasi 20 tahun yang lalu ya, bekas bekas kakinya.
Dan juga di menstruasi saya 1 bulan itu saya pendarahan. Dan luar biasanya setelah saya minum jus kangen ini banyak banget perubahan yang saya alami. Keberhasilan saya sekarang sudah rata yang tadinya masih ada bekas luka. Tepuk tangan buat ibu. Untuk di menstruasi 1 bulan full saya pendarahan, tapi pas di bulan berikutnya luar biasa banget, cuma 2 hari bersih Pak. Karena beberapa ibu yang punya keluhan di kewanitaan, jus kangen ini benar-benar cocok untuk kita semua Bu. Jadi dapat pembicaraan. Bapak Ibu, saya mau garis bawahi siang hari ini bahwa jus kangen bukanlah obat, jus kangen bukanlah sesuatu yang bisa langsung menyembuhkan, tetapi jus kangen adalah bahan-bahan natural yang kita kalau konsumsi secara terus-menerus maka ada manfaat yang bisa kita rasakan, terutama buat kaum wanita. Nah, sebentar saya mau review sedikit mengenai komposisinya. Tapi saya mau katakan dulu bahwa jus kangen ini boleh dikonsumsi buat bapak-bapaknya atau buat laki-laki. Nah, sebenarnya ini boleh, sama seperti kopi saya. Boleh nggak dikonsumsi oleh ibu-ibunya? Boleh. Boleh. Tetapi manfaatnya tidak sama dengan yang dikonsumsi oleh ibu-ibunya nih buat jus kangen. Jadi kalau bapak-bapak yang konsumsi silakan, tapi jangan berharap seperti yang tadi ibu-ibu alami, bapak-bapak juga mengalami. Beda ya bapak-bapak ya. Jadi memang di dalamnya ini kan salah satunya komposisi adalah vitamin C. Vitamin C ini kita tahu buat menjaga daya tahan tubuh, sehingga buat bapak-bapak yang konsumsi bisa hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, dan beberapa ada manfaat buat sayurannya. Tetapi yang saya mau garis bawahi siang hari ini adalah manjangani dan cacing fanima. Nah, tadi ada ibu yang katanya pada saat keluar keputihan. Sebenarnya gini, manjangani dan cacing fanima itu adalah buat organ intim wanita, di mana itu untuk membersihkan, membuang bau tak sedap terhadap organ intim wanita. Ya, jadi jus kangen ini sangat bermanfaat buat kaum wanita. Ya, bapak-bapaknya ingat jangan mau seperti itu ya, jangan minta efeknya seperti ibu-ibunya ya. Jadi itu sangat bermanfaat buat ibu-ibu. Nah, ada cadaan begini. Tadi saya di ruangan itu ada cadaan katanya. Jus kangen ini katanya apa kan ini? Lubang tikus, jadi lubang semut katanya. Jadi bapak ibu akan sendiri ya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Nah, siang hari ini saya mau buka 3 pertanyaan saja, mengingat waktunya sudah terbatas. Saya buka 3 pertanyaan. Nah, dari 3 pertanyaan ini saya akan jawab dan jelaskan. Jadi saya minta maaf tidak terlalu buka banyak pertanyaan supaya waktunya tidak terlalu panjang. Ya kan, izin. Ya. Oke, saya minta salah satunya coba. Siapa? Oh, ibu-ibu yang pakai. Oh, ibu semangat. Silakan maju. Sama satu lagi saya minta satu lagi. Oh, bapak, ya bapak ini. Ya, silakan maju Pak. Satu lagi deh saya kasih. Ayo. Oke, ibu, silakan. Kenapa ibu nama siapa? Perkenalkan, nama saya Industriana dari Bogor. Silakan ibu. Jadi saya tanyakan adalah saya punya kasus anak murid saya itu usianya 16 tahun tapi dia punya kisah. Apakah jus kangen ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak? Itu saja Pak, terima kasih. Mungkin saya garis bawahi ini umur 16 ibu ya? Dia masih SD Pak, tapi karena ada kelainan, Oke. ya, jadi dia kemarin itu terdeteksi dia punya kisah di kiri kanan. Berarti bukan anak-anak, berarti ini adalah remaja. Ya, itu. Iya. Baik Pak, kata polisi. Saya jelaskan yang saya ingin tanyakan, kalau kopi itu ada batasnya.
jus kalian ini tidak balasnya apa untuk laki bagaimana, untuk perempuan bagaimana, supaya kami bisa menjelaskan kepada customer. Ya, terima kasih Pak. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiya. Saya bertanya kalau itu bisa menggunakan mukjizat. nanti sama ya pertanyaan. Bisa nggak buat kita? Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih silakan berdebat. Kita akan jawab. Bapak Ibu, seperti tadi saya jelaskan bahwa jus kangen bukanlah buat obat. Jus kangen adalah ramuan-ramuan yang alami yang bisa membantu untuk kesehatan kita semua. Kalau ditanya, dikatakan bisa nggak sih buat kista? Oke. Yang pertama saya mau jawab, ini tidak boleh dikonsumsi buat anak-anak. Jadi saya sarankan sebenarnya ini adalah untuk umur di atas 17. Kenapa? Karena anak-anak, saya nggak tahu menstruasi ini biasanya kan berbeda-beda. Nah, biasanya karena salah satunya ada menghilangkan bau tak sedap gitu. Jadi saya rekomen ini adalah di atas umur 17 tahun atau 18 tahun ke atas ya. Jadi yang di bawah ini saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi. Bukan berbahaya, bukan, tetapi sekali lagi manfaatnya kita utamakan buat orang-orang yang di atas umur 17 tahun. Ya. Nah, bisa nggak sih buat nyembuhin kista? Secara clinical study untuk menyembuhkan kista saya katakan, kalau saya katakan tidak bisa, ini bisa juga. Jadi ini adalah sebenarnya abu-abu. Dan saya katakan ini bukan obat. Sekali lagi ini bukan obat. Jadi kalau dikonsumsi terus-menerus, mudah-mudahan kistanya bisa sembuh. Tapi sekali lagi jangan menjamin bahwa oh ini bisa menyembuhkan kista. Saya tidak sarankan. Karena ini adalah minuman sehari-hari atau tambahan asupan makanan atau minuman yang bermanfaat buat tubuh, sehingga pada saat dikonsumsi banyak hal yang bisa kita rasakan. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan di sini untuk kista sebenarnya tidak ada, karena ini adalah buat menghilangkan bau tidak sedap, untuk untuk mengencangkan otot-otot organ intim wanita dan untuk hormonal. Nah, karena ini kista ini banyak hal dia biasanya timbul. Jadi sebaiknya saya tidak sarankan bahwa oke, kalau kista minum ini aja, jangan. Dicoba minum aja, dicoba ya. Jadi sekali lagi saya tidak sarankan ini sebagai obat, tetapi konsumsilah secara rutin sehingga kita akan mudah-mudahan kistanya bisa sembuh. Karena kista ini juga dia kalau sudah membesar, dia sudah kondisinya lebih riskan. Kalau tidak dibuang, itu akan menjadi penyakit yang lebih parah di setiap tubuh yang ada gitu. Ya, jadi itu jawabannya Ibu ya. Tadi Ibu siapa yang tanya? Oke, terima kasih. Lalu tadi Bapak tanya, oke, tidak balas ya? Oke, tidak balas. Kalau kopi itu sebenarnya tidak balasnya seperti tadi yang di drama itu sebenarnya kalau kopi dikonsumsi terhadap orang yang punya masalah pembuluh darah dia akan terasa tidak nyaman. Tetapi kalau jus kangen dia tidak ada. Semakin banyak dia konsumsi maka dia punya percepatan untuk mengencangkan otot organ intimnya semakin cepat. Ya. Jadi tidak ada misalnya minum 1 atau 2 atau 3, oh ini sama aja, dia tidak ada batasan. Tidak seperti kopi saya. Kopi saya mungkin kalau lebih dikonsumsi 1 saset, maka dia akan ada rasa tidak nyaman. Kalau jus kangen ini tidak. Jadi tidak balasnya kesimpulannya Pak, gitu Pak. Ya, jadi sekali lagi bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita, hanya manfaatnya saja yang berbeda. Ya, jadi dari 3 orang ini tadi 2 pertanyaan ditanyakan. Ini tadi ada beberapa pertanyaan ya Pak. Oke, silakan Mas Abdul Pak.
Silakan. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya bernama M. Hambali dari Kota Tangerang. Tadi menyimak khusus untuk launching jus kanan ini, dari komposisi, kemudian bahan-bahan serta manfaat, dan kecenderungan dari manfaat ini lebih kepada kaum wanita dalam gimmicknya atau isu positif dari produk ini. Untuk wanita kan suka ada dalam bahasa umum atau bahasa pasar di kalangan masyarakat begitu. Ini ada, kalau saya melihat, membangun harmonisasi dari sebuah hubungan suami istri. Yang akan saya tanyakan itu dari efek atau manfaat reaksi, seperti saya juga sudah mengkonsumsi kopi saya. Ternyata reaksi kopi saya itu sangat efektif. Tepuk tangan dong. Jadi ada reaksi yang sangat positif. Tentu kalau bapak-bapak terima fit, kemudian dalam bahasa lainnya itu jantan kan, insya Allah ibu-ibunya tenteram. Tadi ada yang bertanya soal manfaat apabila dikonsumsi oleh usia 17 atau 18. Saya sepintas ketika menyimak dari bahan-bahan, ya kemudian bahan itu memberikan efek selain manfaat kesehatan, tapi efek terhadap reaksi meningkatnya libido. Seandainya dikonsumsi sama yang belum punya pasangan, kemudian libidonya naik, kan bisa loncat ke tetangga, gitu ya, gitu kan, bahaya gitu. Kenapa? Iya, jadi ini ada mengkritis saja begitu ya, karena akan terbangun image positif dengan produk ini ketika memberikan manfaat, tetapi ada dampak sosial, tapi saya belum tahu itu ya. Artinya karena baru hari ini saya mengikuti, kemudian saya akan coba kepada istri saya. Oke, yang mau ditanyakan apa? Jadi bagaimana kalau dikonsumsi yang katakanlah usia 18, kemudian belum punya pasangan, berdampak meningkatnya libido selain daripada manfaat kesehatan. Kiranya itu. Baik, terima kasih Pak. Dua pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan ini dulu. Bagaimana kalau yang belum punya pasangan atau belum menikah, begitu ya Pak? Kalau konsumsi jus kangen ini. Oke, pertanyaan Pak, jawaban yang sama sebenarnya terhadap kopi. Kopi juga begitu. Bagaimana kalau yang konsumsi orang yang belum menikah? Atau bagaimana orang yang maksudnya diminum oleh anak sekolah, contohnya begitu. Saya tidak pernah menyarankan untuk dikonsumsi oleh anak di bawah umur, baik jus kangen maupun kopi. Jadi makanya kenapa saya katakan di umur 17, karena 17 adalah kategori yang sudah dewasa, di mana pengendalian terhadap dirinya masing-masing baik pria maupun wanita mereka sudah bisa atasi. Nah, terhadap dampak negatif dan positif itu tinggal tergantung dibawa oleh pribadi masing-masing. Apakah produk ini mau dibawa bagus atau tidak? Karena apapun itu, produk sebagus apapun atau bermanfaat sebagai apapun, kalau digunakan untuk yang tidak bagus maka itu akan menjadi jelek. Jadi sekali lagi, produk-produk di JKS ini atau kopi dan jus kangen ini kita sarankan untuk orang-orang dewasa yang sudah tahu dan bisa mengendalikan mau dibawa kemana arahnya setelah dikonsumsi. Begitu Bapak ya. Oke, saya rasa cukup dulu pertanyaannya, mengingat waktu mungkin saya kembalikan ke panitia. Silakan Pak.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.